Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasuluh ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'i sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat hidayahnya, yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita sehingga kita masih berkumpul di masjid ini. Dengan nikmat tersebut kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang bersyukur kepada Allah, dalam Al-Qur'an dijelaskan, la in syakartum la azidannakum la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka niscaya aku akan tambah nikmat tersebut. Ketika kalian itu kufur kepada nikmatku, maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Beda ketika kita telah diberikan sesuatu oleh saudara kita. Rasa syukur kita, alhamdulillah, terima kasih. Kemudian saudara kita pasti menjawab sama-sama. Akan tetapi ketika kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kemudian Allah menjawab, apalagi yang kalian inginkan? Itulah salah satu kenikmatan ketika kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat beriringan salam selalu kita curahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, contoh yang baik bagi umat Islam, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ketika kita ittiba pada Rasul, mengikuti langkah-langkah Rasul, kita akan mendapatkan kelak syafaat yaumil qiyamah. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih berada di bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan suci, bulan diturunkan Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita sudah berada di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kamu berpuasa. Selain kita berpuasa di bulan suci Ramadan, kita juga perlu memperbanyak amalan-amalan ibadah kita, seperti salat, membaca Al-Qur'an. Karena di bulan suci Ramadan adalah bulan yang dimana turunkannya Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abu Ya'la As'ad bin Ausin radhiyallahu an,
Dari Rasulullah SAW bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlatah. Fa idza dabahtum fa ahsinu dibahatah. Wal yahid ahadukum syafartahu wal yurih dabihatahu. Rawahu Muslim. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan, memerintahkan untuk berbuat baik dalam segala sesuatu. Allah mempunyai sifat baik, mempunyai nama-nama baik. Di antaranya yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala pasti diberikan oleh Allah yang namanya Ar-Rahman, Maha Pengasih. Baik itu yang kaya, yang miskin, yang kafir, yang muslim. Itu Allah Subhanahu wa taala Maha memberi. Baik memberikan rizki, memberikan nikmat, memberikan sehat, waktu luang, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain. Dan kemudian akan tetapi Allah Subhanahu wa taala belum tentu memberikan yang namanya Ar-Rahim, yaitu Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya hanyalah kepada untuk orang muslim ketika orang muslim tersebut itu melakukan perbuatan baik, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Itu merupakan perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mantapkan. Kita kembali kepada hadis, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Innallaha, sesungguhnya Allah, kataba dalam arti mewajibkan atau menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada siapapun atas segala sesuatu. Baik kita berbuat baik kepada makhluk Allah, kepada sesama muslim maupun sesama sahabat iman, manusia yang beriman. Maka dari itu ketika Allah sudah mewajibkan kita untuk berbuat baik, Allah mempunyai sifat baik, maka kita hendaklah berbuat baik, terutama berbuat baik kepada sesama kita. Ketika kita melihat ada tetangga kita, ada saudara kita yang memerlukan bantuan, memerlukan pertolongan, hendaklah kita membantu. Karena tanda baik Islam seseorang, min husnul islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baik keislaman seseorang itu ketika mereka meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Maka dari itu, kita selaku umat muslim, umat beriman, hendaklah kita berbuat baik kepada siapapun. Ketika kita melihat saudara kita terkena musibah, kita hendaklah menolong. Ketika kita melihat saudara kita dalam keadaan kesulitan, hendaklah kita menolong. Kemudian kita hendaklah melakukan perbuatan baik, yaitu dengan beramal saleh, melaksanakan perintah-perintah Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Itu merupakan perbuatan baik yang perlu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita. Ketika orang itu sudah baik, dia itu bisa berguna, baik apa amalan apa yang dia dapatkan itu bisa berguna untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Di
Jadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang, sebaik-baik kaum muslimin yang ada di muka bumi itu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka mumpung kita masih berada di bulan suci Ramadan, perlulah kita selalu memperbaiki diri kita, memperbaiki amalan kita, terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangannya. Karena ketika kita beramal, melakukan amalan soleh, meskipun itu sedikit, niscaya dia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan amalan baik, amalan soleh, meskipun seberat jarah atau sekecil jarah, sesuatu kebaikan, maka niscaya Allah akan membalasnya. Begitu sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan amalan soleh meskipun sekecil jarah atau seberat jarah, maka ia pun akan mendapatkan balasannya. Allah Subhanahu wa taala itu baik. Ketika kita niatkan di dalam hati kita ingin rasanya melaksanakan perbuatan baik, salah satu contohnya ketika ingin beramal soleh, bersedekah. Ketika kita hanya niat, saya ingin bersedekah, hanya niat dalam hati, maka Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat amalan tersebut. Itu hanya niat. Belum ketika kita melakukannya, melaksanakannya. Sudah niat, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mendapatkan pahalanya ketika kita sudah melaksanakan. Itu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebaikan kedua yaitu ketika seorang muslim, seorang mukmin itu bisa menjaga lisan. Maka dari itu salamatul insan fi hifdzil lisan. Jadi keselamatan seseorang atau keselamatan manusia, seorang mukmin itu ketika dia bisa menjaga lisan. Kita selaku mukmin, selaku muslim, mungkin kita belum bisa menjaga lisan. Ketika ada saudara kita yang melakukan perbuatan buruk, kita sangka, orang tersebut melakukan ini, nyuri. Si itu kerja, kayaknya nggak puasa ini. Maka dari itu kita harus husnuzon kepada saudara kita, berprasangka baik kepada saudara kita, bukan hanya kepada saudara kita, kemudian juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sebagai umat Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menjaga lisan kita. Karena keselamatan seseorang muslim itu terdapat pada lisannya. Dikisahkan Luqman, seorang budak
Kenapa Luqman tersebut maktub di dalam Al-Quran? Karena banyak pelajaran-pelajaran atau hikmah-hikmah yang kita bisa dapatkan dari Luqman. Ketika itu dia bersama tuannya, dia seorang budak. Kemudian seorang tuan itu mempunyai seekor hewan. Ketika itu Luqman disuruh untuk menyembelih. Ketika sudah menyembelih, kemudian ditanya oleh tuannya, ambil bagian tubuh hewan tersebut yang paling terbaik. Kemudian Luqman mengambil bagian yang paling terbaik, yaitu lisan. Kemudian ditanya lagi, ambillah bagian tubuh yang terburuk. Kemudian Luqman mengambil bagian yang sama, yaitu lisan. Ada apa dengan lisan? Karena lisan itu tolak ukur kita. Orang yang bisa menjaga lisan, orang yang bisa menjaga ucapan, pasti dirinya baik. Ucapan lisan kita itu tolak ukurnya ada di dalam hati. Inna fi jasadi mudghatan idza salahat jasadu kulluh fa idza fasadat jasadu kulluh ala wahya qalbu. Jadi antara lisan dengan hati itu selaras. Kita mengucap baik atau keburukan, perkataan kita baik atau buruk, itu sesuai keinginan kita. Karena ada di dalam hati kita. Idza salahat jasadu kulluh. Apabila jasad kita baik, maka baik seluruh tubuhnya. Dan jika jasad kita buruk, maka buruk seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itu adalah hati. Kita kadang ketika melaksanakan perbuatan amalan soleh, kadang kendor, kadang bertambah. Karena keimanan seseorang itu yazidu wa yanqus. Yazid bit ta'ah wa yanqus bil ma'asi. Tambahnya keimanan atau ketakwaan seseorang itu ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan seseorang itu bertambah ketika kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala sesuatu perintah. Dan keimanan kita turun atau berkurang itu ketika kita melakukan perbuatan maksiat. Maka berhati-hatilah kita dengan ucapan kita. Ketika kita tidak bisa mengucapkan sesuatu yang baik, maka lebih baik diam. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Maka berbicaralah, berkatalah dengan yang baik-baik. Ketika kita tidak bisa berkata dengan baik, maka lebih baik diam. Jamaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala,
kita sebagai umat muslim, umat beragama Islam, kita hendaklah selalu menjaga diri kita dari perbuatan yang tidak kita inginkan. Kemudian kita hendak bisa menjaga sikap kita, lisan kita. Maka ketika kita mengatakan perbuatan buruk, maka mungkin keimanan kita masih turun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama, mumpung kita masih berada di bulan suci Ramadan, yang mana amalan di dalam bulan suci Ramadan itu selalu ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kelipatan yang terhingga. Maka mumpung kita masih berada di dalam tempat yang baik, maka hendaklah kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik kepada siapapun. Itu ketika kita berbuat baik kepada sesama kita dan juga kepada makhluk kita, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbuatan baik yang kedua yang kita harus lakukan adalah berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlatah, fa idza dabahtum fa ashinu dibhatah, wal yuhit ahadakum safratahu wal yurih dabihatahu. Ini kebaikan kita kepada hewan. Ketika kita mempunyai hewan, punya peliharaan, hewan merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita hendaklah berbuat baik kepadanya, memberi makan, dikasihani. Kemudian ketika kita hendak membunuh hewan tersebut, maka hendaklah kita berbuat baik kepadanya. Salah satu contoh, ketika kita hendak menyembelih hewan, ayam misalkan, sebelum kita sembelih ayam tersebut, kita hendaklah berbuat baik kepadanya, memberi makan, memberi minum, berlakukanlah baik kepadanya. Dan ketika kita hendak menyembelih, janganlah senjata itu atau pisau itu kita perlihatkan kepada hewan tersebut, dan hendaklah kita menajamkan pisaunya, fal yurih dabihatahu, dan berbuat baiklah ketika kita menyembelih. Itu berbuat baik kita kepada hewan. Kita melihat hewan semut misalkan, kita digigit atau semut itu tidak mengganggu, kadang kita semprot, kita bunuh. Kemudian ketika kita ada melihat seekor nyamuk menggigit kita, biarkan saja dulu, kita kasih darahnya, darah kita kasih kepada nyamuk, meskipun sedikit. Nah, ketika nyamuk itu sudah menyedot darah kita meskipun sedikit, nah, baru kita bunuh. Berbuat baik kepada hewan, kita berbuat baik kepada nyamuk, kita beri makanan atau minumannya itu berupa darah. Kemudian setelah itu baru kita bunuh.
Mungkin cukup sekian itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan di segi penyampaian dalil, segi penyampaian materi. Mohon maaf jika itu ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika itu ada salahnya datang kepada saya pribadi, mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah.